Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Arahnya itu kita harus mencari di wilayah BWI ke atas ini. Kilo 5, kilo 4, kilo 3. Bimbingan ini ya, pada prinsipnya memberikan motivasi kepada narapidana ini untuk lebih bisa menghilangkan ketergantungan obat itu. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau tawarkan dua lokasi lahan kepada Pemprov Sultra untuk pembangunan SMA Negeri 7 Bau-Bau. 20 warga binaan Lapas Bau-Bau mengikuti rehabilitasi sosial. Inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 3 Maret 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Rabu sore 2 Maret 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 40.920 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2022 hingga saat ini menjadi 5.630.096 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 42.935 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.944.237 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 376 jiwa, sehingga total meninggal dunia menjadi 149.036 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau menawarkan dua lokasi lahan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembangunan SMA Negeri 7 Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Arahnya itu kita harus mencari di wilayah BWI ke atas ini. Kilo 5, kilo 4, kilo 3. Pemerintah Kota Bau-Bau menawarkan dua lokasi untuk pembangunan sekolah menengah atas negeri SMAN 7 Bau-Bau, yakni di Kelurahan Kadolokatapi dan Kelurahan Bukit Waluyo Indah atau BWI. Dua lokasi infrastruktur sekolah yang akan dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini telah ditinjau langsung PLT Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse pada Rabu 2 Maret 2022. Munianse mengatakan dua lokasi yang ditawarkan tersebut sudah sesuai arahan Pemprov Sultra agar pembangunan sekolah tidak tertumpuk pada satu wilayah tertentu. Arahnya itu kita harus mencari di wilayah BWI ke atas ini. Kilo 5, kilo 4, kilo 3. Karena itu untuk menampung dinamika pendidikan yang ada di sekitar sini, supaya tidak terlalu padat di wilayah kota. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini mengatakan dari dua lokasi tersebut, lahan di Kelurahan Kadolokatapi merupakan aset Pemkot Bau-Bau sehingga tinggal butuh penataan akses jalan. Sedangkan lahan di Kelurahan BWI kata Munianse bukan aset Pemkot Bau-Bau, di samping itu perlu juga penataan akses jalan. Jadi seandainya dipilih oleh pemerintah provinsi dianggap cocok, layak untuk membangun ini, ya berarti pemerintah daerah akan melepaskan di sini, seperti itu. Karena itu Munianse mengatakan saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan Pemprov Sultra memilih satu dari dua lokasi tersebut. Jika keduanya tidak diminati, maka pihaknya mengaku siap mencari alternatif lokasi lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Selama 6 bulan ke depan, sedikitnya 20 warga binaan Lapas Bau-Bau mengikuti rehabilitasi sosial. Kegiatan tersebut dalam rangka menghilangkan ketergantungan obat para narapidana narkoba. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan.
Sedikitnya 20 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengikuti rehabilitasi sosial selama 6 bulan ke depan, terhitung 2 Maret 2022. Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Lapas Bau-Bau dan Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman mengatakan, dari 45 warga binaan, hanya 20 orang saja yang memenuhi syarat dan lolos asesmen untuk mengikuti kegiatan hingga Agustus mendatang. Selama 6 bulan, para narapidana akan mendapatkan berbagai pembinaan dan pengetahuan di ruangan khusus yang terpisah dari napi lainnya. Bimbingan ini ya pada prinsipnya memberikan motivasi kepada narapidana ini untuk lebih bisa menghilangkan ketergantungan obat itu. Di lain sisi mungkin ada nanti pengecekan secara medis, dilaksanakan juga tes urin apakah masih menggunakan atau tidak. Itu akan dilakukan apabila menggunakan, akan diterapi kembali bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan. Selain itu juga kita juga akan melibatkan Kementerian Agama dalam rangka Lanjut Herman, para peserta rehabilitasi adalah narapidana kasus narkoba, mulai dari pengguna hingga pecandu, sementara pemberi materi terdiri dari BNN, dokter, psikiater, psikoterapi hingga dari Bapas Bau-Bau. Tempat yang sama, Kepala BNNK Bau-Bau Alamsa Jufri berharap para narapidana narkoba mengikuti rehabilitasi tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga pasca bebas dapat berkumpul dengan keluarga dan bermata pencarian halal. BNN Bau-Bau berkomitmen siap membantu pemulihan para napi dari narkoba dengan memanfaatkan segala tenaga yang ada. Dari 2014 kita mulai yang setiap warga binaan itu ditangkapin untuk direhabilitasi. Setelah selesai itu juga ada program bantuan dari BPN setiap sekolah untuk dibantu. Melalui kegiatan tersebut, kedua lembaga itu menargetkan seluruh peserta pasca bebas memulai usaha dan aktivitas positif, bukan lagi bergelut dengan obat-obatan terlarang. Oden Nuliani, reporter Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau menyebutkan realisasi penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT di Bau-Bau telah berada di kisaran 33%. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Untuk update sampai dengan tanggal 28 itu sudah terbayar 3.399. Terhitung mulai Januari 2022, proses penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT Kemensos kepada masyarakat prasejahtera telah dialihkan. Dari yang tadinya kebutuhan pangan berupa beras dan telur melalui elektronik warung, kini dalam bentuk uang tunai yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Di Kota Bau-Bau, kantor pos setempat sudah melakukan penyaluran sejak Minggu 20 Februari 2022 dan sampai saat ini masih sementara berlangsung. Kepala Pos Cabang Bau-Bau Abi Haryadi kepada RRI Rabu mengatakan, total penerima manfaat BPNT di Kota Bau-Bau berjumlah 10.506 orang yang tersebar di 43 kelurahan. Abi menegaskan tidak ada penguasaan dalam penerimaan BPNT ini. Artinya, yang bisa mengambil bantuan ini hanyalah yang bersangkutan sendiri dengan membawa KTP dan kartu keluarga asli, atau boleh diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercatat dalam satu kartu keluarga yang juga harus membawa KTP dan kartu keluarga asli. Untuk update sampai dengan tanggal 28 itu sudah terbayar 3.399, sudah 32%, jadi masih ada angka 7.000 lebih. Nah, ini kami masih download data terbaru, kan kami pembayaran kemarin Pak tanggal 1, jadi belum kami masukkan, pastinya sudah di angka 33% mungkin sudah realisasi. Terkait pola pembayaran, Pos Bau-Bau menerapkan 3 cara, yakni dibayarkan di kantor pos, pembayaran di komunitas, dan kunjungan rumah yang ditujukan kepada para lansia, KPM sakit, dan mereka yang berkebutuhan khusus. Masing-masing KPM mendapatkan uang tunai sejumlah Rp600.000 yang merupakan pembayaran 3 bulan sekaligus terhitung Januari hingga Maret 2022. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
Pendapatan pajak daerah Kota Bau Bau pada tahun ini ditarget sebesar 44 miliar rupiah. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Kita punya target total keseluruhan 44 miliar 294 juta. Pendapatan pajak daerah Kota Bau Bau tahun 2022 ditarget sebesar 44 miliar rupiah. Target perolehan pajak daerah tersebut naik sekira 10 miliar rupiah dari capaian realisasi pajak daerah tahun 2021 kurang lebih 34,8 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau Bau Waraja mengatakan, selain target pendapatan pajak daerah, pihaknya juga diberi target mengumpulkan retribusi dari aset daerah sebesar 294 juta rupiah lebih pada 2022. Meski target dinaikkan, kata Waraja, pihaknya tetap optimis untuk memenuhi target perolehan pajak dan retribusi tersebut. Kita punya target total keseluruhan 44 miliar 294 juta 232 ribu yang kita kelola di Bapenda itu hampir 10 miliar naiknya. Mudah-mudahan kita bisa capai lah, kita tetap optimis. Dari data Bapenda Bau Bau, target pendapatan pajak daerah sebesar 44 miliar rupiah tersebut terdiri dari 13 item pajak. Di antaranya, target paling tinggi yakni pajak penerangan jalan sumber lain sebesar 12,6 miliar rupiah. Dan target terendah yakni pajak panti pijat, refleksi, dan spa yakni sebesar 8,6 juta rupiah lebih. Sementara target retribusi dari aset daerah sebesar 294 juta rupiah lebih ditarik dari penyewaan gedung, tanah, dan bangunan, diantaranya penyewaan gedung Maidani, Pasar Puja Serata, Pasar Buah, dan Jembatan Batu. Reporter RRI Bau Bau, Afriansyah melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau Bau tawarkan 2 lokasi lahan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembangunan SMA Negeri 7 Bau Bau. 20 warga binaan Lapas Bau Bau mengikuti rehabilitasi sosial. Demikian Warta Kepton hari ini. Wakili kerabat kerja kami ucapkan selamat pagi.